karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai kita di dalam pembahasan wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas. Pembahasan sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang sunnah-sunnahnya sholat, yang mana sunnah-sunnahnya sholat itu merupakan atau menambahi kesempurnaan dan kualitas sholat kita. Sunnah-sunnah yang kita telah pelajari itu merupakan sunnah-sunnah yang sifatnya kegiatan. Kegiatan bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatan. Ucapan itu seperti misalnya baca doa iftitah, ya, doa istiftah itu sunnah yang sifatnya qauli atau ucapan. Membaca surat setelah Fatihah itu juga ucapan. Membaca amin setelah waladhdallin itu juga sunnah yang sifatnya ucapan. Dan membaca tasbih ketika ruku, ketika sujud itu juga semuanya sunnah yang bentuknya ucapan. Ada sunnah yang bentuknya perbuatan, seperti mengangkat tangan ketika takbir, seperti meluruskan punggung dengan tengkuk, dengan kepala ketika ruku, dan lain-lain. Nah, itu semuanya adalah sunnah-sunnah yang sifatnya fisik, bisa kita lihat. Nah, ini juga masih di dalam pembahasan sunnah-sunnah sholat yang berhubungan dengan hati. Hal-hal yang bisa menambah kesempurnaan sholat kita, tapi hubungannya adalah dengan hati. Di sini beliau menyebutkan wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas, dan semestinya untuk memperhatikan keikhlasan ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Bisa jadi ikhlas ini di dalam sholat, bisa jadi ikhlas ini di dalam perbuatan-perbuatan yang lain, di dalam amal-amalan yang lain. Kalau ikhlas itu di dalam sholat, ya masuk di dalamnya sholat fardu, masuk di dalamnya juga sholat sunnah. Sholat fardu, ya sholat fardu itu mungkin adalah kewajiban kita. Dan kalau kita tidak ikhlas di dalam menjalankan sholat fardu, itu ya kok becike. Kalau tidak ikhlas di dalam menjalankan sholat fardu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana terkadang keikhlasan kita itu goyah. Ya, seperti apa? Ya, sholat fardu kemudian jadi imam. Ya, suaranya dienak-enakkan, lagunya diliu-liukan, supaya apa? Supaya jamaahnya seneng misalnya. Itu kan termasuk ikhlasnya goyah. Jadi imam, kalau misalnya sholat di musola biasa, bacanya surat-surat pendek. Kalau ngimami di masjid besar, bacanya Yasin. Nah, itu kan berarti goyah. Ikhlasnya itu goyah. Ya. Kondisi-kondisi seperti itu memungkinkan meskipun sholatnya itu sholat fardu, tapi ikhlas kita itu terganggu. Ikhlas kita itu goyah. Apalagi kalau misalnya masih perjaka, masih perawan, ya, perjaka perawan, sholatnya di masjid, sholatnya di musola, niatnya supaya dilihat tetangganya. Nanti kapan-kapan kalau ada yang survei, kalau survei itu kan gak tanya ke keluarganya langsung kan, tanya ke tetangganya itu kan. Oh, itu kalau sholat di musola soleh, atau kalau perempuan solihah. Ada orang menjalankan sholat fardu, niatnya itu cuma gitu aja, ya. Itu namanya ikhlasnya terganggu atau ikhlasnya goyah. Apalagi kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah. Nah, kemungkinan keikhlasan terganggu di dalam sholat sunnah itu besar. Orang lain gak sholat qobliyah ba'diyah, dia sholat qobliyah ba'diyah terus merasa,
Wong-wong iki selak nang ndi sih? Kok gak diselakno qobliyah, gak diselakno ba'diyah. Gak bakat soleh ya. Misalnya seperti itu. Jalani sholat malam orang lain gak sholat malam, kemudian di dalam hatinya merasa kalau dia itu orang paling soleh sedunia gitu misalnya, itu namanya ikhlasnya itu terganggu ya. Ikhlas itu artinya adalah memurnikan. Jadi amal ibadah kalau ikhlas itu berarti murni tujuannya adalah Allah Ta'ala. Murni tujuannya Allah Ta'ala ya. Termasuk gak pingin pahala, termasuk gak pingin surga. Ya tapi ikhlas itu level-levelan. Ya, kalau levelnya kita ya pokoknya tidak berniat dipandang manusia itu sudah bagus. Tapi di dalam keikhlasan kita masih pengen pahala. Di dalam keikhlasan kita masih pengen dapat surga. Nah itu ya juga ikhlas, tapi belum ikhlas tingkat tinggi. Tapi ikhlas tingkat tinggi itu adalah amal hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi diberi pahala, gak diberi pahala, masuk surga, masuk neraka, gak masalah. Itu pernah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam salah satu hadis qudsi, beliau itu nyindir para hamba-hambanya ini. Beliau Allah Ta'ala menyatakan, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahakko bil ibadah au kamakon ya. Allah Ta'ala menyatakan, seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, masa aku tidak pantas untuk disembah ya. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, masa Allah tidak pantas untuk disembah? Itu namanya apa? Nyindir. Ya, kita ini disindir. Kalau ibadah masih ada keinginan, harap-harapan untuk masuk surga, terbebas dari neraka, itu kata Allah Ta'ala, itu maksudnya ya ikhlas, tapi ikhlasnya masih belum tingkat tinggi. Orang kalau ikhlas tingkat tinggi itu ya amalnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Nah ini ikhlas di sini dijelaskan. Apa itu ikhlas? Wahwal amalu lillahi ta'ala wahdahu. Ikhlas itu adalah beramal hanya untuk Allah saja. Ya, beramal hanya untuk Allah saja. Jadi menurut wali-wali, termasuk yang ngarang kitab ini, ya kalau orang itu ikhlas berarti nggak usah arep-arep pahala, nggak usah arep-arep surga. Nah, itu namanya ikhlas. Tapi itu masih belum tingkatan kita karena kita bukan wali. Ya, kita bukan wali. Ini tingkatannya wali. Pokoknya di sini dibaca saja wayam bagil i'tina'u bil ikhlas. Dan semestinya kita menjaga keikhlasan di dalam sholat maupun di dalam ibadah-ibadah yang lain. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah wahwal amalu lillahi ta'ala wahdahu. Ikhlas itu adalah beramal hanya untuk Allah saja. Sudah, itu adalah ikhlas. Kemudian selanjutnya wayam bagil hudur. Dan semestinya ketika kita sholat itu hudur, hadir. Ya. Istilahnya apa? Ketika kita sholat itu kita pikirannya gak gelambiar, gak kemana-mana. Ya kita sholat di musola ya pikirannya di musola. Ya, mikir sholat kita, bukan kita di musola sedang sholat mikir masak apa nanti. Nah misalnya mikir nanti misalnya kulaan opo. Ya. Mikir apa?
sinetron yang hari ini hari apa, jadwalnya sinetron apa, gitu maksudnya. Ya, itu wayang bagil hudur, dan semestinya seseorang ketika dia sholat itu hudur, hadir, hatinya hadir, gak kemana-mana. Apa itu hadir? Wahuwa ayya'lama ma yaqulu wa yaf'al. Hadir itu dinamakan hadir kalau dia sadar apa yang dia ucapkan, sadar apa yang dia perbuat, ya, sadar Allahu Akbar, sadar di dalam pikirannya, di dalam hatinya, oh saya sekarang nyembah Allah yang maha besar. Kalau Allah itu maha besar berarti Allah itu yang paling penting, lainnya nggak penting. Berarti Allah sekarang waktunya diingat, yang lain gak usah diingat-ingat dalam sholat, itu maksudnya. Itu namanya ya'lam, mengetahui atau sadar apa yang dia ucapkan. Baca Fatihah misalnya, Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala ketika hambanya itu baca Fatihah, Allah Ta'ala menyatakan seperti ini ketika hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah Ta'ala menyatakan, ini mengumumkan kepada penduduk langit, kepada para malaikat itu, Hamidani Abdi, ya, Hamidani Abdi, hambaku muji aku. Ya, ketika kita ngomong itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala terus mengumumkan ke malaikat atau yang penduduk langit semuanya itu, Hamidani Abdi, hambaku muji aku. Hamba yang biasanya muji rumah bagus, oh omahe ci apike, nah itu muji rumah bagus biasanya. Muji mobil, oh mobilnya penak empuk, nah, biasanya muji kancane, iku apian, wong iku apian. Sekarang pas sholat itu yang dipuji Gusti Allah. Sedangkan apa yang kita puji, segala sesuatu dunia yang kita puji itu belum tentu terpuji. Ya, kita memandang hal tersebut bagus itu karena pandangan kita. Misalnya saya lihat ruangan ini pantas, menurut saya pantas gak apa digawe ngaji. Jenengan kan masih belum tentu berpikiran sama seperti saya. Ya. Saya ngelihat mobilnya ayah Panther, wis apik wisan, apik larang. Jenengan kan belum tentu mandang itu larang, ya kan? Ya ketika jenengan menyatakan bahwasannya oh mobilnya bagus, bagus kan menurut jenengan, tapi menurut orang lain masih belum tentu bagus. Itu berarti apa? Semu, gak hakiki, ya. Apa yang kita puji itu gak hakiki. Nah, pas kita sholat itu baru waras. Waras kenapa? Yang dipuji itu adalah sesuatu yang layak dipuji, yang benar-benar terpuji. Apa itu? Allah Ta'ala. Ya, zat yang benar-benar terpuji yaitu adalah Allah Ta'ala. Itu saja kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Allah Ta'ala mengumumkan ke malaikatnya Hamidani Abdi. Kemudian ketika kita menyatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Nah, itu terus Allah Ta'ala menyatakan Majjadani Abdi, ya, hambaku sekarang sedang mengagung-agungkan aku. Kemudian setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa yang diumumkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan ini, ya, kalimat itu adalah urusan antara aku dan antara hambaku. Urusan antara aku dan antara hambaku. Kenapa? Karena artinya adalah iyyaka na'budu. Ya Allah, saya hanya nyembah Engkau.
Saya hanya nyembah engkau. Ini namanya apa? Urusan antara kita dan Allah Ta'ala saja. Hanya nyembah engkau. Saya hanya menyembah engkau. Iya karena abudu wa iya karena stain. Dan hanya kepada Allah atau hanya kepada engkau saya meminta pertolongan. Lalu Allah menyatakan apa? Allah menyatakan wali abdi masa'al. Nah sekarang giliran hambaku. Dia sudah muji saya, dia sudah mengagungkan saya. Sekarang giliran hambaku. Dia pengen apa? Silakan. Saya penuhi. Ya. Lah keinginan kita kan banyak kan. Ya, keinginan kita banyak. Tapi kalau di situ di dalam habis kita menyatakan iya karena abudu wa iya karena stain, terus kita dengar, wis hambaku, kamu pengen apa? Saya kabulkan. Gitu. Itu kadang kalau nggak diajari sama Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim itu jaluannya aneh-aneh. Ya, mintanya itu aneh-aneh dan mintanya itu hal-hal semu. Ya Allah pengen sugih. Ya Allah pengen rumah bagus, ya Allah mobil bagus, ya Allah anak soleh, ya Allah seperti ini dan seperti itu. Nah, itu kadang hal-hal yang apa tidak begitu urgent. Yang urgent itu apa? Yang penting itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika Allah Ta'ala menyatakan, wahai hambaku, kamu minta apa? Saya kabulkan. Kita mintanya apa? Mintanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk saya jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau beri nikmat. Jalannya orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu? Yang diberi nikmat oleh Allah, yang sebenar-benar nikmat itu adalah para Rasul, para Nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ketika kita minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta sama dengan kita minta, ya Allah, ini jalan selamat itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Ya. Saya pengen selamat di dunia, saya pengen selamat di akhirat, itu kuncinya adalah ikut sama Nabi Muhammad. Maka tunjukkanlah kepada saya jalannya Nabi Muhammad itu yang seperti apa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Terus baru amin. Itu kalau kita tahu meresapi atau menghayati bacaan Al-Fatihah seperti itu, ya otomatis gak kober mikir liyane. Ya pasti konsentrasinya itu adalah konsentrasi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingatnya adalah saya sekarang muji Allah, dan Allah adalah zat yang layak untuk dipuji, dan Allah sekarang sedang membanggakan saya di hadapan para malaikatnya karena saya memuji Allah Ta'ala. Ya, seperti itu dan seterusnya. Itu masih Fatihah saja, ya masih Fatihah saja. Itu kalau jenengan resapi Fatihah kan, maca Fatihah itu 3 menit itu. Ya, sedangkan kita rata-rata sholat itu 3 menit. Selesai. Berarti apa? Gak meresapi. Berarti gak meresapi, gak menghayati. Soalnya apa? Kalau meresapi Fatihah tok itu 3 menit. Nah, sholat kita rata-rata 3 menit. Nah. Oke. Tapi ada yang ditiru kita sholat cepat itu ada. Sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Sahabat Rasulullah, sahabat Abdullah bin Abbas itu sholatnya cepat. Alasannya apa? Ketika ditanya, wahai sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas, engkau ini kan orang soleh lah, kenapa kok ketika sholat itu kok cepat? Iya. Sekiranya setan itu mau goda, sik macak, sik cepat-cepat, itu saya sudah selesai.
Setane sing mlaku, mikir pengen bodoh. Ya, pikirannya yang sekiranya dia itu lalai dari sholatnya, mikir apa ya? Si mikir setan ini kita sudah selesai sholatnya, kasih tadi kudo misalnya. Itu ya, jadi cepet ya. Ada contohnya, lama ya juga ada contohnya gitu. Dah. Wal khusyuk, dan juga mestinya orang sholat itu juga khusyuk. Apa khusyuk itu? Wahwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi. Khusyuk itu adalah badannya, anggota badannya ini tenang, wa hudurul qalbi, dan hatinya hadir. Gak gelambiar tadi itu ya. Sambil yang menunjukkan hatinya itu tenang adalah sikap badannya ini juga tenang. Gak usrek kayak ya. Seperti itu. Itu namanya khusyuk. Rasulullah SAW ketika melihat orang sholatnya itu sambil mainan jenggotnya. Itu Rasulullah menyatakan jikalau orang ini sholatnya khusyuk, ya jikalau hatinya dia ini khusyuk, pasti anggota badannya juga ikut khusyuk. Lalu anggota badannya tidak khusyuk, berarti hatinya juga tidak khusyuk. Seperti itu. Wa tadabburul qiraah, dan semestinya orang yang sholat itu dia meresapi makna bacaan yang dia baca, dia meresapi makna bacaan yang dia baca. Jadi sampun nggih, surat Al-Fatihah. Kemudian seseorang itu misalnya sholat kemudian ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci. Robbi itu maksudnya adalah Tuhan saya yang maha agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan pujian itu untuk Tuhan saya yang maha agung. Kita ketika mengagungkan, ya kita sopan sama orang, kita mengagungkan orang itu adatnya orang Jawa, kalau salaman itu sambil bungkruk. Itu sama kayak pas sholat ketika ruku itu, dengan lihat orang-orang Jepang itu kalau ngasih penghormatan seperti apa, bungkruk, ruku maksudnya. Ya, ruku ya seperti itu. Sambil kita ruku, ya rukunya itu kita hayati bahwasanya kita sekarang sedang mengagungkan Allah Ta'ala. Kita sedang memberikan penghormatan kepada Allah Ta'ala sambil mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bangun, i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Kalau kita lihat-lihat di sholat itu kayaknya semuanya pujian untuk Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah pujian untuk Allah Ta'ala. Jarang bacaan sholat yang isinya itu minta-minta. Minta-minta cuma tadi, apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Itu minta. Kemudian pas duduk di antara dua sujud, itu juga minta. Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi belum ya. Rabbana lakal hamdu, pasti tidak, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, pujian itu hanya untukmu. Pujian yang bagaimana pujiannya, sifatnya pujian itu adalah mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pujian yang memenuhi langit dan bumi, dan pujian yang terserah engkau, yang engkau kehendaki sepenuh itu semuanya. Nah, itu arti dari apa? I'tidal. Kemudian ketika kita sujud juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sedang dalam keadaan merendah serendah-rendahnya. Dalam keadaan merendah serendah-rendahnya itu kita sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan saya yang maha tinggi. Sedangkan saya sekarang sedang dalam
keadaan yang terendah. Sujud itulah apa? Dahi kita yang kita muliakan, dahi kita ya kita muliakan. Ada orang sembarangan pegang kepala kita kan, lama seperti itu kan, tersinggung. Apalagi bagian muka sing dipoles sembarang. Itu tapi ketika kita sholat, kemudian kita taruh wajah ini di tempat yang terendah. Ya, menunjukkan bahwasanya kita sedang dalam kondisi yang paling rendah, tapi kita sedang memuji Allah Ta'ala Al-A'la, yang paling tinggi. Kita terendah dan Allah adalah yang paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian baru ketika duduk itu kita minta sama Allah Ta'ala, Rabbil firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, ya Allah kasihi saya, wajiburni, ya Allah senangkan saya, terus warfa'ni, dan tinggikan derajat saya, warzukni, dan beri saya rizki, wahdini, beri saya hidayah, beri saya petunjuk, wa'afini, dan hidupkan saya di dalam keadaan sentosa, di dalam keadaan selamat, wa'afini wa'fu anni, dan maafkanlah saya. Ini adalah tempat doa yang kedua setelah ihdinas siratal mustaqim tadi. Kemudian tempat doa yang kedua ini adalah di dalam duduk. Ya. Yang lain-lainnya pujian, Jadi itu menunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia ini itu lebih banyakkan muji Allah Ta'ala daripada mintanya, gitu loh maksudnya. Banyakkan muji Allah Ta'ala daripada mintanya. Saya itu termasuk yang gak bisa berdoa. Termasuk tipe manusia yang gak bisa berdoa. Berdoa itu kalau apalan gampang. Berdoa itu kalau ngapalkan doa itu gampang. Tapi seretnya hati itu sulit. Jadi misalnya ini, lepas sadar, lepas waras, terus sholat tahajud gitu, mau doa berat, tak mau Quran wis, orang ditandungo, tak mau Quran wis, seperti itu. Habis maghrib lepas sadar, habis maghrib itu waktu mustajab kan, tapi tidak saya isi dengan berdoa, tak sinau wis. Soalnya apa? Tidak pandai berdoa. Ya, tidak pandai berdoa. Ngarang-ngarang donga sing jatuh sing wakil lho. Jaluk duit sing akeh diberi uang banyak tapi masalah banyak. Wah, itu masalah. Ya, sudah. Wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha. Meresapi bacaan dan juga memahami bacaan, berusaha memahami bacaan itu juga termasuk kesunahan yang menambah kualitas sholat kita. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Karena Allah itu hanya menerima dari sholat kita yang mana kita sadar di dalamnya. Allah itu yang diterima, yang dicatat. Sholat kita itu 4 rakaat. Tapi belum mesti 4 rakaat ini semuanya sadar. Belum mesti semuanya 4 rakaat ini sadar. Kadang sudah baca Fatihah terus rukuk terus ingat, wis mari maca gurung yo. Wah. Saya kalau sholat jadi makmum dan imamnya luama biasanya Ramadan kalau di pondok itu kan sholat tarawih hataman Quran ya. Sholat tarawih hataman Quran. Itu kadang lupa. Mau coba Fatihah gurung yo. Ya. Akhirnya baca Fatihah lagi, namanya gak hudur. Memang bukan tipe-tipe orang sholat lama, tipe-tipe nurut Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Sing cepet. Nggih. Allah itu nyatet sholat kita, menerima sholat kita itu sekadar apa yang kita sadar, apa yang kita eh, ingat di dalam sholat kita, pas sadar di dalam sholat kita itu yang dicatat sama Allah Ta'ala. Oke, sampun. Wa yahrumu riya'u bis sholati wa ghairiha, dan haram riya. Riya itu apa? Nah, ini wa huwal amal li ajlin nas. Beramal tapi demi manusia. Ngamal tapi demi manusia. Itu namanya riya. Oke. Jadi ikhlas tadi itu apa? Sebagian ikhlas itu adalah lawan dari riya. Oke. Sebagian kalau kita mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah beramal karena Allah Ta'ala, itu berarti dia adalah lawan dari riya. Riya itu hukumnya haram. Wa yahrumur riya'u bis sholati wa ghairiha. Baik sholat atau amal-amal yang lain itu yahrumur riya. Ya, yahrumur riya. Wa huwal amal li ajrin nas, itu adalah beramal demi manusia. Tapi kadang perasaan ini takut riya itu kemudian menghalangi kita dari beramal. Aku gak sedekah wis ya didelok wong. Kan ya. Wis sedekah, aku orang ngaji. Orang ngaji kok sawangane wong awak paling soleh dhewe lek ngaji. Seorang situ ngaji seperti itu. Ada Kiai Haji Sahal Mahfud itu, ya, Kiai Haji Sahal Mahfud, ketika beliau disindir sama temannya, sama kiai. Walah, kamu wiritan habis sholat itu kok lama-lama, ya kamu itu rawan gak ikhlas itu. Terus Kiai Sahal itu terus ngomong gini, loh iya memang awalnya saya gak ikhlas, ya. Mosok sawangane wis kiai ngimami santri nih kemudian gak kate wiritan. Ya kan sawangane, tapi kemudian ketika sudah tengah-tengah, perasaan demi manusia tadi itu hilang. Perasaan demi manusia itu tadi hilang. Kemudian ya itu ikhlas, sudah. Itu ikhlas. Mau hadir majelis, ya, mau hadir majelis. Kemudian misalnya hadir majelis karena segrupnya itu hadir majelis semua. Jadi dia mau gak hadir majelis itu ya sungkan gitu, maksudnya sungkan. Gak apa-apa, hadir saja. Oh itu kan riya namanya ngamal demi manusia. Ya gak apa-apa awalnya. Nanti kalau sudah enjoy di dalam majelis kan lupa sudah. Riyanya tadi lupa. Sekarang ikhlas, tinggal ikhlasnya. Oke, seperti itu. Pokoknya dijalani. Nanti kalau sudah sampai di tengah-tengah beramal itu kan lupa sudah. Unsur riyanya itu lupa. Unsur riyanya lupa, tinggal ikhlasnya. Jadi jangan sampai karena takut riya kemudian kita meninggalkan amal. Terus beramal meskipun amalnya itu tidak sempurna, tidak masalah. Itu membuat istilahnya Gusti Allah haru, ya. Membuat Gusti Allah haru. Sore-sore, Jumat sore-sore. Jumat sore-sore ngaji. Sing ngajar gak jelas. Tapi si gelem hadir. Iku Gusti Allah haru. Cik niate. Cik niate zaman akhir, ya. Sinetrone wayahe main, ya. Ya. HP ini celuk-celuk. Bojone katene mule, kepikiran masak tapi saya hadir majelis Gusti Allah haru. Kayak ini, kayaknya yang bisa menyelamatkan kita ya yang membuat Gusti Allah haru seperti ini. Ya.
Ini adalah beberapa pembahasan tentang amal-amal hati yang perlu kita jaga di dalam sholat maupun di dalam amal-amal ibadah yang lain. Di sini yang paling ditekankan adalah ikhlas dan tidak riya tadi. Ikhlas tadi saya menyatakan bahwasanya ikhlas itu level-levelan. Ada orang levelnya kalau wali-wali ya ngamal itu hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak peduli kasih pahala atau enggak itu tidak peduli. Tapi kalau kita kan masih ada kepikiran, namanya masih belum ikhlas 100%. Tapi ya tidak apa-apa. Pokoknya bikin Allah haru terlebih dahulu, nanti dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Wong kita ini masuk surga juga bukan karena amal kita. Ya, seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalih. Enggak ada seorang pun yang masuk ke surga karena amal ibadahnya. Ya. Kemudian ada sahabat yang menyatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amal ibadahmu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, tidak, saya juga tidak masuk surga karena amal ibadah saya. Tetapi illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Saya itu cuma arep-arep rahmatnya Allah, cuma arep-arep belas kasihnya Allah supaya bisa masuk surga. Nah, kalau Rasulullah saja seperti itu, apalagi kita. Berarti ya sudah, ya amal kita ya seadanya, ya amal kita seadanya, ikhlas seadanya, kualitas seadanya, jumlah seadanya. Yang diharapkan adalah rahmatnya Allah, yang diharapkan adalah belas kasihnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu yang perlu kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu kan, ketika kita beramal nggak ada namanya riya. Ya pokoknya kita fokus sama Allah Ta'ala. Juga tidak akan menimbulkan ujub. Ujub itu apa? Merasa. Oh saya ini gini. Oh saya ini gitu. Enggak. Karena apa? Karena kita tidak mengharapkan sama sekali amal ibadah kita. Yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kita harapkan adalah kemurahan Allah Ta'ala. Maka akan hilang itu penyakit-penyakit hati di dalam hati kita. Sehingga akan mudah kita untuk diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberi Allah Ta'ala hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah kunci mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang di dunia hatinya kotor, itu dia gampang untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala kalau hatinya kotor. Kotor itu ya termasuk dengki sama manusia, kotor termasuk sombong, kotor termasuk merasa lebih baik daripada manusia. Itu semuanya adalah tanda-tanda hati yang kotor. Nah, kalau hati kotor itu, pandangan Allah kepada kita itu juga tidak baik. Dan perilaku kita juga tidak baik. Kalau perilaku kita di dunia tidak baik, berarti nanti di akhirat juga tidak baik. Ini jadi hati yang kotor itu membuat kita sial di dunia, membuat kita sial di akhirat. Kok bisa di dunia sial? Iya, hati yang kotor membuat kita hasud. Hasud itu kan orang turu kan. Ya, lihat orang, lihat tetangganya beli sepeda motor misalnya, beli sepeda motor meriang, ya. Meriang, renovasi rumah, terus rodok geliyeng, iso budal umroh, misalnya puasa stroke. Nanti terus timbul fitnahnya, ya muncul fitnahnya. Iku koyoke usahae padha ambek aku kok rezekine luwih akeh iku ya. Oh, tuyul itu kan. Ngingu tuyul dan lain sebagainya. Nah, itu hati yang kotor itu termasuk afat atau penyakit yang bisa membubarkan amal ibadah kita. Kita minta kepada Allah hati yang bersih. Hati yang bersih, perilaku yang bersih, kemudian amal yang soleh bisa mendengarkan kita kepada Allah Ta'ala,
kehidupan yang barokah, ya sudah seperti itu kita minta kepada Allah Ta'ala kemurahannya, kasih sayang, rahmatnya, insya Allah kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ampun, monggo menawi wonten pertanyaan, monggo. Ini sudah masuk ke bab baru ini. Nanti minggu berikutnya kita membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin kita tahu sebagian hal membatalkan sholat, tapi biasanya gak kerasa. Ya.